Oke teman-teman, selamat pagi semua ya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham nih Kak, 29 Juni 2026. Oke, sebelum kita mulai, kita harus awali Senin pagi ini dengan kopi nih Kak. Kita seruput kopi dulu deh ya. Wah, mantep banget nih teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita mulai. Kita akan update untuk ISG dulu deh Kak ya. Kita akan lihat secara garis besarnya nih bagaimana nih Kak ISG. Kan kemarin yang kita lihat daily time frame tuh Kak ya, dia sesuai juga teman-teman ya. Ternyata kenaikannya ya cuma sebatas kenaikan sementara aja Kak. Nah, coba sekarang kita akan bedah nih Kak ya di time frame. Oke, sebentar di time frame besar ya deh tuh. Coba deh masalah ISG ya. Kita akan bedah di time frame besarnya deh coba. Nih, kita akan bedah coba ya. Di time frame besarnya nih masalah ISG kemarin di time frame hariannya Kak. Oke. Di weekly time frame memang kalau kita perhatikan di weekly time frame kayak wah ini jelas banget Kak. Dia ini bearish Kak untuk ISG temen ya. Jelas banget Kak bearish. Nah, setelah kita ukur pakai Fibonacci nih Kak. Dia sebenarnya masih bisa turun sampai ke sini loh temen ya. 4.995 Kak untuk ISG. Nih sebentar deh kita lurusin dulu deh ya. Nah 4.985. Nah yang 4.985 itu target penurunan minimalnya ya. Dan di sini juga ada nih Kak 1618 nya yang bisa kita jadikan sebagai target penurunan ideal. Nah di sini Kak ya. Ini adalah target-target penurunan selanjutnya nih Kak ya. Apabila ISG ini akan turun. Nah tapi kan kemarin kita bahasnya di daily time frame Kak ya. Di daily time frame untuk trading harian temen ya, untuk trading harian Kak. Ya memang betul saja Kak ya, ketika kita hitung pakai Fibonacci ternyata di sini nih kalian perhatikan ini memang sudah muncul Kak candle hijau nih ya. Nah ini besar kemungkinan sih Kak ya ada potensi sideways juga nih Kak. Sideways itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk masalah target-target penurunan ini mah ya lama temennya sebenarnya ya. Kita nggak perlu fokus di sini dulu Kak. Kalau kita harian kita fokusnya di daily time frame dulu. Nah kemarin pembahasan kita kan di daily time frame tuh Kak ya. Yang perhatikan baik-baik nih. Coba kalau kita lihat di time frame H4, nah sama aja kan, berarti ya kemungkinan besar nih sideways nih Kak ya. Sideways itu bagaimana? Nanti dia merah, nanti dia hijau. Nah ya, nanti hijau, nanti dia merah. Nah ya, sideways seperti ini nih temen ya. Nih kemungkinan besar Kak, karena stokastiknya juga sudah berada di area oversold nih Kak. Artinya sudah jenuh jual nih Kak. Penurunannya sudah capek nih, sudah mulai terbatas nih Kak ya. Nah, jadi kemungkinan besar ini nanti hijau dulu nih Kak ya, hijau atau nih Kak ya kemungkinan terburuknya langsung jebol ke bawah tuh Kak. Kemungkinan terburuknya temen ya, langsung jebol ke bawah. Nah, maka dari itu kita perhatikan dulu deh Kak nih ya. Kita jadikan garis aja deh temen ya, biar kalian lihatnya gampang nih Kak. Kita jadikan garis aja deh. Nah, di sini nih ya, ini ada area unfill ordernya nih kalian perhatikan. Nah, jadi kalau misalkan nih Kak ya, dia ini jebol nih Kak ya, area support ini, wah ini langsung bisa diseret ke bawah nih Kak. Nah ya langsung bisa diseret ke bawah untuk ISG. Nah tapi kalau enggak ya kemungkinan besar dia membuat sideways Kak ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah kira-kira seperti itu. Terus nanti kita perhatikan dulu deh Kak ya, atau nanti kita update lagi deh ya. Jadi untuk sementara kita perhatikan dulu nih Kak, nanti dia jebol atau tidak Kak ya. Jadi untuk masalah kemungkinan terburuknya dia bisa turun sampai sini Kak ya. Kemungkinan terburuknya temennya bisa turun sampai ke area-area tersebut. Nah tapi nanti kita coba deh update dulu deh Kak ya. Kita akan lihat dulu deh dia berhasil jebol nggak nih Kak. Ini titik yang paling krusial nih Kak. Ini titik penentu nih Kak. Kalau ini dijebol, wah ini sih kacau Kak ya. Dia bisa turun terus nih Kak, makin bawah ya. Oke, nanti kita update lagi deh Kak ya. Jadi kita nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu deh. Kita lihat aja nanti ya apa yang terjadi Kak ya. Oke, kita langsung mulai deh untuk saham IMPC ini Kak. Nah jadi di sini kalian perhatikan deh temen ya. Untuk saham IMPC ini Kak, saham IMPC, saham Bufa ini sama Kak ya, sama temen ya. Jadi saya jelasin satu aja di saham IMPC aja deh. Wah ini kalau ini jadi nih ternyata meledaknya nih akan luar biasa kencang nih Kak. Kenapa saya bilang meledaknya akan luar biasa kencang? Yang pertama ini di weekly time frame teman ya. Untuk saham IMPC dan saham Bufa di weekly time frame-nya Kak, dia ini terbentuk pattern yang namanya falling wedge. Nah falling wedge yang kita tahu adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Naiknya sampai mana ya? Kalau kita berbicara tentang kenaikan sampai mana, sampai ada di sini Kak ya, ada di resistance teratasnya. Nah, kenapa bisa sampai situ ya? Karena memang itu target berdasarkan patternnya Kak. Memang di situ targetnya ya. Nah, tapi ingat ini kan di weekly time frame nih Kak ya. Sekarang kita lihat di daily time frame nih. Jadi sekalipun ada pattern, ingat Kak, nggak bisa langsung main entry aja Kak. Pertanyaan selanjutnya itu bukan entry di mana Kak, tapi dia valid atau tidak. Jawabannya belum valid Kak. Jadi pattern tersebut valid apabila nih temen ya, garis hitam ini dijebol ke atas Kak.
kalau dia belum dijebol ya belum valid, artinya bisa gagal nggak ya bisa. Tapi ya seperti saya bilang di awal-awal deh temen ya, marketing nggak ada yang namanya kepastian kak, ada kemungkinan, kita ngomong belak-belakan aja nih temen ya. Ada kemungkinan harga naik, kemungkinan harga turun. Maka dari itu kalau kalian trading di dalam market jangan terlalu overconfident temen ya. Wah candlenya hijau udah pasti naik nih, enggak temen ya, tetap pakai stop loss ya. Nah jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke atas ya. Cara masuknya sebenarnya ada dua kak ya. Yang pertama nih, kalau kalian agresif nih kak, dia jebol, kalian bisa langsung masuk temen ya. Stop lossnya di bawah candle terakhirnya ya. Resikonya apa? Ingat, setiap kita mengambil keputusan itu pasti akan ada kak resiko dan keuntungannya kak ya. Resikonya lu entry besok bisa langsung dihantam lagi ke bawah, itu resikonya kak. Keuntungannya kalau misalkan dia jebol harga langsung naik, wah profit lu bisa gila-gilaan nih kak ya, bisa 20 kali lipat mungkin temen ya. Nah jadi yang seperti saya jelasin juga di awal-awal kak, kalau memang resikonya itu masih bisa terukur, kalau salah hilang 5, kalau bener dapat 20 ambil kak. Nah tapi kalau resikonya itu sekiranya bisa menghancurkan hidup kalian, jangan diambil ya. Itu cara yang agresif. Kalau cara yang defensif bagaimana? Kalian bisa menunggu dia retest ya. Retest itu dia jebol ke atas teman-teman ya. Nah nanti ketika dia koreksi seperti ini baru kalian bisa ambil di sini kak. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini kak ya, besar kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya. Nah ya, itu keuntungannya. Resikonya ada kalanya ketika dia meledak memang dia itu bisa langsung naik kak, nggak ada koreksi lagi. Nah tapi di sini saya bilang nggak usah khawatir, karena untuk saham BUFA, saham MPC, dia ini terbentuk patternnya itu di weekly time frame-nya kak. Nah kalau dia terbentuknya di weekly time frame ya kalian nggak usah khawatir kak. Koreksi seperti ini mah pasti ada kak, pasti ada, kecuali dia terbentuknya di daily time frame atau di H4. Nah ada kalian memang kalau dia meledak langsung naik tuh kak ya. Nah ini kan terbentuknya di weekly time frame, jadi kalian gak usah khawatir kak ya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham BUFA. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT ya. Saham MPC dan BUFA sama temen ya. Nah untuk saham BRPT di sini ada pattern nih kak, pattern yang namanya descending broadening waist. Wah kalau pattern ini jadi nih kak ya, saham MPC jadi, BUFA jadi, BRPT jadi, wah ini sih mantap kak ya, gede-gede semua nih kak. Nah tapi yang perlu kalian ketahui, saham BRPT pun ya belum valid kak ya. Pattern ini juga memberikan dampak kenaikan, naiknya ya bisa sampai sini nih kak ya. Jadi kalian lihat aja falling wedge, descending broadening wedge. Nah itu adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Nah tapi permasalahan di sini temen ya, patternnya ini belum valid kak. Nah ya jadi ini ingat, ini kan terbentuknya di daily time frame nih kalau untuk saham BRPT. Jadi ada kali ketika dia jebol itu biasanya langsung lari kak. Contoh nih ya seperti candle ini nih kak, biasanya langsung lari kak, candle hijau. Nah nanti baru ketika dia kena targetnya baru koreksi biasanya begitu kak, karena dia terbentuknya di daily time frame. Nah jadi cara entry sama aja seperti saham BUFA tadi ya, dia jebol lu bisa langsung masuk atau kalian bisa nunggu koreksi. Nah ya bisa kalian tonton lagi deh untuk saham BUFA tadi ya, cara entry-nya, stop lossnya bagaimana udah saya jelasin tuh kak ya di saham sebelumnya. Oke kita lanjut lagi untuk saham BBRI. BBRI juga menarik sebenarnya nih kak ya, dia sudah sampai ke area Fibonacci. Kalau dia terjadi reject, wah ini bagus kak, ini sudah masuk ke dalam awal permulaan bullish nih kak. Misalkan nih dia terjadi reject nih, nggak lanjut turun nih misalkan ya, jebret ke atas, wah ini bagus kak ya. Dia sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bullish dan bisa naik terus kak sampai ke ATH-nya temen ya. Kalau itu terjadi, nah maka dari itu kalau kalian trader kalian nggak bisa entry di sini kak, ini terlalu berbahaya. Kenapa? Takutnya nanti kalian bisa disabat lagi ke bawah, dia akan lanjut turun lagi kak ke bawah ya. Jadi bagaimana? Tunggu dia jebol dulu ke atas ya. Nanti juga kalau dia sudah jebol ke atas, entry-nya bukan di tengah-tengah harga, entry bukan di ujung-ujung harga. Kalian bisa entry di higher low yang kedua. Higher low yang kedua bagaimana? Di koreksi yang kedua kak. Ini kan higher low yang pertama nih ya. Ini higher low yang pertama. Nah idealnya kalian bisa entry di higher low yang kedua. Wah kalau ini sudah terjadi sih udah masuk ke dalam awal permulaan bullish kak, dia bisa naik terus kak ya untuk saham BBRI. Nah maka dari itu nanti kita pantau dulu deh, dia jebol nggak nih atau dia berhasil reject. Wah kalau berhasil reject sih bagus kak ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham BNBR nih teman ya. BNBR juga sideways nih kak ya, sideways yang seperti saya bilang di awal-awal teman-teman ya. Yang pertama nih, lu nunggu di retest kak. Nah ya, nah tapi ini kan kelamaan kak, nggak semua orang mau lah temennya. Wah retest begini mah kelamaan bang ya, kelamaan temen ya. Nah jadi bagaimana? Kalian bisa tunggu dulu nih kak. Nanti misalkan dia terjadi false break nih, dia kan sedang koreksi nih kak seperti ini. False break itu dia sempat jebol nih kak, misalkan nih ke bawah nih ya, dijebol nih area supportnya nih. Lalu ya besoknya nih, misalkan Senin ya, jebol ke bawah nih. Besok hari Selasa nih kak ya, jebret dia langsung masuk lagi nih kak, candle hijau nih ya. Nah sorenya lu bisa masuk tuh kak ya, beli sore
jual pagi tuh bisa tuh temen ya, terjadi false break ya, dia sempat jebol ke bawah lalu candle selanjutnya nih masuk misalkan hijau lagi ya, nah itu bisa lo masuk kan ya. Targetnya sebenarnya bisa lo setting di resisten terdekatnya aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Ingat ini sideways kak ya. Nah itu cara masuk untuk saham BNBR tuh kak. Oke, kita langsung mulai lagi untuk saham INSS. Oke, INSS ini juga masih ada potensi penurunan nih kak ya, karena memang secara garis besarnya dia masih bergerak di dalam trend bearish. Nah setelah kita lihat dari time frame dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci. Nah dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa saham INSS ini masih ada potensi penurunan sampai mana? Sampai ke area demand zone-nya nih kak. Nah di sini temen ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana pakai stop loss-nya? Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, bagaimana ya? Jangan masuk dulu kak ya. Jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Ini harga sedang mengarah nih kak ke area support ya. Oke, kita lanjut untuk saham GTSI. GTSI juga sama nih kak, kurang lebih seperti saham INSS. Yang pertama ada plan 1 dan ada plan 2 nih kak. Target penurunannya ya kita fokus di area support terdekatnya dulu deh kak ya. Target penurunan pertama nih plan 1 temen ya. Ya dia langsung turun nih kak nanti temen ya, langsung turun. Nah langsung turun, atau temennya dia bisa naik dulu nih kak sampai ke area Fibonacci-nya, tapi tetap area akan turun kak. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Jadi ada dua plan nih kak, ada plan 1 dan ada plan 2 ya. Plan satunya di area supply zone dan plan yang keduanya ada di area Fibonacci. Nah kira-kira seperti itu untuk saham GTSI. Nah tapi pada intinya dia ini masih bergerak di dalam trend bearish kak. Trend bearish bisa naik ya, bisa kak, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Saham Dewa juga sama temennya, dia sedang mengarah ke area support ya jelas. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Oke, kita lanjut untuk saham LCKM. LCKM masih sideways kak. Nah ya sideways nih temen ya. Oke. Nah jadi kalau sideways ini apa? Adalah fase penentu. Dia jebol ke bawah dia akan bearish, dia jebol ke atas dia akan bullish. Permasalahannya kalian nggak tahu dia jebolnya kemana kak, khususnya pemula ya. Mana tahu kalian temen ya. Nah jadi kalau misalnya kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi seperti ini, jawabannya tunggu dia retest, dia jebol ke atas, dia koreksi, nah kalian bisa masuk. Nah tapi kalau misalkan kalian rasain terlalu lama, ya nggak apa-apa, kalian spekulatif entry di sini nih kak ya. Tapi pakai stop loss ya. Ingat kalau kakak tidak menggunakan stop loss kak, dia jebol ke bawah, kakak tahu apa yang terjadi, dia akan melanjutkan penurunannya secara garis besarnya ya. Nah tapi kalau misalkan kalian menunggu pattern seperti ini terbentuk tapi patternnya tidak terbentuk, ya artinya dia jebol ke bawah dan kalian selamat nggak masuk kak. Nah, atau nih temen, opsi yang terakhir nih kak, kalau memang sekiranya belum ada momentum ya jangan dipaksain buat masuk kak. Kalau kalian paksain bukannya untung malah buntung. Nah kira-kira seperti itu temen ya untuk trading plan dan rekomendasi saham 29 Juni 2026. Kalian harus lebih berhati-hati ya. Kalau kalian pemula, kalian tetap mau masuk nih ke pakai stop lossnya, jangan sampai tidak, karena nanti banyak hal-hal yang tidak terduga nih, banyak pergerakan-pergerakan yang tidak terduga, bisa kalian disabet ke bawah langsung ya. Itu pokoknya banyak di bahaya teman ya. Sebisa mungkin off dulu, atau kalau kalian terkekeh mau masuk pakai stop lossnya. Ingat tidak boleh lebih dari 10%. Oke, saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.